Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini masih saya mempersoalkan persoalan yang belum selesai hingga saat ini, yaitu terkait Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati. Prememori bahwa saya menyampaikan nota keberatan saya kepada para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Saya menyampaikan nota keberatan ini bukannya tidak beralasan, karena berkaitan dengan penegakan perda dan peraturan PNS yang harusnya mentaati aturan peraturan hukum. Maka saya, nama Solehul Hadi SAG SPD, warga Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dalam hal ini sebagai pelapor, saya melaporkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, melalaikan tugas atau melakukan penyelewengan wewenang, penyimpangan wewenang, dan pengabaian secara ugal-ugalan. Dugaan tersebut diperkuat dengan sulitnya mekanisme pengurusan alas hak insentif tunjangan seorang suami yang mengurus hak dari istrinya, dan mengalihkan kasus tersebut dengan kasus percobaan pembunuhan dan kasus fitnah, seolah-olah saya ini keras, seolah-olah saya ini mengancam semua orang. Maka dalam hal ini kami menyampaikan betapa sulitnya untuk menyampaikan kasus ini terkait dengan harus diteliti, terkait dengan pelimpahan wewenang jabatan, dan dugaan itu diperkuat atas sulitnya mengurus mekanisme birokrasi administrasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang tidak akurat, tidak akuntabel, tidak transparan, terutama adalah terkait dengan status guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wayu Widiawati dalam pemrosesan perceraian, dalam proses tata etika, tata laksana yang dilakukan oleh Muhammad Sutopo kepada anak buahnya atas nama Indah Wayu Widiawati tersebut, sesuai dengan nota gugat cerai yang sampai sekarang belum diselesaikan dan disampaikan kepada saya, yang terkesan dipaksakan karena fair jaring oleh Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo ini hal yang sangat urgen dan mendiskreditkan nama saya, mencemarkan nama baik saya, dan mengabaikan alas hak saya. Rekomendasi maupun keputusan tertentu mengandung opsi, yaitu tuntutan jika mana. Jika hal itu tidak benar, maka keputusan itu didasarkan adan overslag atau berdasarkan dengan opini saja. Maka dengan ini saya menekankan, saya menyampaikan dan menuntut adanya pengabaian wewenang, penerlantaran secara berlarut, pengabaian pelayanan masyarakat, dan birokrasi yang tidak baik dan tidak adil. Maka dalam hal ini dugaan lain, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nama Muhammad Sutopo memaksakan kehendaknya kepada seseorang untuk menyepakati suatu delik yang tidak masuk akal, mengarahkan, menghasut anak buahnya untuk menggugat ceraikan kepada suaminya tanpa dengan rekomendasi dan dasar berpikir yang lemah, dan gugatan sepihak. Maka kaitannya dengan ini kami melakukan serangkaian somasi atau laporan ulang atas tindakan yang bertentangan dengan koridor hukum dan akal sehat ini sesuai dengan Perma nomor 7 Pukat Windu LX 2015, yang pada intinya kami menyampaikan keberatan ini dan menyampaikan kembali untuk memanggil para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Tambak Romo, yang intinya telah memanfaatkan saudari Indah Wayu Widiawati dan berbuat sewenang-wenang, lalu belakangan menipu, mencuri, membawa lari aset orang lain, menggugat cerai dan perampasan alas hak. Sebagaimana dicatat dalam prosesi gugat cerai hanyalah alibi
atas kasus lainnya untuk melarikan diri dari kasus jeratan penipuan, penggelapan, dan penguasaan atas hutang yang dilakukan lebih dari 500 juta. Delik ini tidak bisa dihapus karena delik kriminal akan selalu berjalan dan harus lebih diketahui oleh masyarakat maupun para pihak. Bahwa sekali-kali yang patut untuk dituntut dalam perkara ini adalah sebuah korporasi atau sindikat jaringan yang memanfaatkan saudara Indah Wayu Widiawati dan keluarga kami menjadi korban. Kasus ini mengemuka sejak tahun 2003 menurut keterangan saudara IWW sendiri. Bukti forensik lengkap bahwa ada rancangan pendahuluan yang dirancang oleh saudara Tomo Sri Tomo Tambaromo, Bribka Bambang Permati, dan saya mau ditakut-takuti dengan berita acara seolah-olah terjadi KDRT, lalu saya diperas, diminta uang 400-600 juta oleh mucikarinya ini di wilayah Cengkalsewu, Kayen, dan di Tambakromo. Bagi saya, seluruh omongan dan opini itu tidaklah masalah, maka kami meminta adanya kejelasan daripada kasus penculikan perampasan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi ini, dan seolah-olah hal ini menggiring opini dipaksakan yang mendiskreditkan kepada saya, maka pertanyaan tuntutan itu dianggap seolah-olah menjerat saya. Dalam pasal ini sangat penting karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak diakui dan tidak sah, dan karena pertanyaan itu bersifat menjerat tidak boleh dipaksakan di semua tingkat pemeriksaan, dan saudara Bambang Permati telah melakukan pemeriksaan seolah-olah dia melakukan sesuatu itu sampai orang yang melampaui batas itu lebih dari satu. Yang dimaksud orang lain adalah keluarga, juru bicara, penasihat, ahli bahasa. Sejak gugat Verset atau Verstek dikabulkan 19 Juli 2016, amar putusan 0970 PDTG 2016 PAPT, gugatan Verstek tanpa hadir tergugat salinan putusan berkekuatan hukum tetap disampaikan kepada pencatat nikah di Kecamatan Winong dan di Magelang. Kasus lainnya adalah menyulut perkara baru api yang merambat kepada perkara besar lainnya atau verjaring. Yang kedua, melihat kenyataan perkembangan kasus ini tidak berjalan dan stuck. Padahal ini adalah banyaknya kejadian terjadinya pelanggaran etika administrasi dan hukum di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dan dugaan korupsi manipulasi data yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambaromo. Yang ketiga adalah kompensasi atas tuntutan Tusenskov atau rehabilitasi atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh gabungan orang-orang tersebut di PNS yang telah melakukan overspell, dugaan lainnya untuk mulai dijalankan. Kami juga keberatan dengan nota yang disampaikan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo yang mendiskreditkan nama baik saya. Masih ada 3 kasus lainnya yang tersisa untuk dapat diteliti, dapat ditinjau kembali, dan dapat dikembangkan, yaitu kasus penipuan, penggelapan, dan manipulasi atau pemalsuan surat, dan penyerobotan surat karib pensiun milik ibu saya dengan syarat IWW mengembalikan utang-utang yang dipertanggungkan di BTPN. IWW juga harus mempertanggungjawabkan nilai-nilai pertanggungjawaban kemasyarakatan atas alas hak, insentif, kemahalan, dan hak lainnya karena suami dalam keadaan bingung, sengsara, miskin, ditinggalkan saja begitu saja, dan saudara IWW mengikuti laki-laki lain, hidup kumpul kebo dengan laki-laki lain. Ini bukan terkait soal pertanggungjawaban secara nominal definitif material saja, namun juga tanggung jawab secara pidana. Jadi urusan lainnya adalah perdata yang dapat dibicarakan di kepolisian dan pengembaliannya secara restoratif justice. Kita hanya mau melakukan rekapitulasi alas hak, diantaranya hak makan yang dijanjikan oleh saudara Indah Wayu Widiawati senilai Rp800.000 per bulan, hak askes Rp75.000 per bulan, hak insentif tunjangan suami berapa nanti diperhitungkan, dan hak kemahalan 1 juta per 3 bulan. Hal ini sebagai terutang perdata di dalam nomenklatur dengan cara mengundang bendahara atas nama Sukawati Suudi dengan cara mengundang bendahara dan kepala dinas sebagai saksi, dan wasit tambahan atas nama Jario
Jadi Jaryo ini menantang dan pengen pasang badan untuk menyampaikan sebagai wasit atau sismen terima kasih. Dan ini sebagai pejabat negara bukan selaku suami istri, karena pulang ke rumah, wong ini ada kasus kok ada orang tahu-tahu ikut. Kami juga menuntut adanya kompensasi terkait dengan ingkar janji yang dilakukan oleh IWW dengan masa tenggang 10 tahun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengikat pada perkara secara tertutup. Kita buka lebar-lebar terkait dengan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika disiplin PNS dan perilaku tidak berperi kemanusiaan, tidak berpancasila, tidak berperi keadilan, dan berlaku tindakan asal-asalan lalu ambil pasal yang menguntungkan secara sepihak. Bahwa hal ini perlu pertimbangan akal sehat, common sense, dan tata nilai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang seorang istri, saya sampai ketahuan gitu di rumah orang lain atau digoda di orang lain, mungkin orang akan mendenda ratusan juta justru kepada saya. Kalau dikatakan dengan sengaja, maka saya tidak tahu apa yang dilakukan istri saya di belakang saya karena dikenakan pasal menjual istri. Adapun KDRT itu faide, saudara IWW banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada kami dengan cara memfitnah. Yang sering datang mohon malam-malam itu namanya adalah Sukandar Kedalingan dan suami Adminisih almarhum. Alasan Sukandar mau ngurus surat-surat KTP itu apa, sehingga awal mulanya kasus ini berkembang. Mohon agar kasus ini dapat diungkap dan dikembangkan, para pelaku tersangka dapat dijerat, ditetapkan sebagai tersangka pada perannya masing-masing. Mohon agar kepolisian dapat mendalami semua reka kejadian ini dan peran serta kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, diantaranya adalah Supawatin, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi. Melalui laporan masyarakat ini kami sampaikan kepada Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo untuk membantu di dalam melakukan penyelidikan, tidak melepaskan begitu saja tanpa adanya penyelidikan dan laporan balik atau keterangan. Selain itu, bagaimanapun apa yang kami sampaikan ini adalah benar-benar menuntut adanya suatu kejadian ini dapat diproses secara hukum. Bahwa temuan dugaan lainnya adalah kasus manipulasi, penipuan, rekayasa, dan pemalsuan SK bodong yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah SK itu asli, sedangkan yang asli kita tidak ketahui apa diduga masih disimpan atau disembunyikan atau memang sengaja pemalsuan yang dilakukan oleh saudari IWW sejak tahun 2003, 2011 sampai 2022. Bahwa saudara IWW diduga bekerja sama dengan mafia atau sindikat pemalsu tanda tangan dan pembuat SK palsu itu dengan orang lain yang harus didalami oleh kepolisian. Dan saksi utama adalah saudara Indah Widiwati. IWW juga membuat tawaran seolah-olah ada orang besar yang bisa mengangkat seseorang menjadi PNS dengan meminta sejumlah uang, yaitu 150 juta hingga 180 juta, belum termasuk penempatan pada sekira tahun 2010 sampai dengan sekarang di Pemkot Pati. Saya sudah membayarkan uang itu dari tangan ibu saya Rp 95 juta kepada saudara IWW, namun kwitansi yang diberikan IWW terbalik seolah-olah uang itu uangnya. Uang sebesar 95 juta bersumber dari pinjam dari saudara Sadio dan yang lainnya adalah dari utang-utang lainnya. Dan besoknya jika sudah penempatan saya harus melunasi Rp 80 juta lagi. Pada sekira April 2011 sebelum IWW minggat atau lari dari rumah dengan sudah mengantongi uang dari berangkas almari sekira 110 juta, utang dari balik-balik saya atau saudara-saudara dan lainnya masih mencari tombokan lainnya. Seminggu kemudian SK itu kami cek dan kami berikan kepada BKD, namun hal itu tidak ditanggapi karena mempertanyakan soal keaslian dan asal-usul daripada SK tersebut, bahwa tidak ada mekanisme penerimaan CPNS dari jalur belakang atau bawah meja. Kok tahu-tahu keluar SK, apakah SK itu benar atau salah seperti itu? Selama itu pun saudari IWW meminta tambahan untuk mengurus penempatannya, untuk ini, untuk itu katanya dengan Pak Jayus, entah keberadaannya di mana. Saya terus ditagih terus uang sisa pembuatan SK tersebut dan penempatan SK. Selanjutnya atas jawaban IWW waktu itu adalah uang segitu saja kecil,
miliaran saja saya akan bayar semua, katanya. Pada waktu dia akan melarikan diri dari rumah Bapak Moged. Lalu alasannya tersinggung dan tersiksa selama berumah tangga atau makan tidak warak, meminta pisah cerai, lalu pulang tanpa pamit. Pergi tanpa pamit dari rumah. Sejak dari Moged datang Bambang Permadi dan besut. Selang 3 menit habis peristiwa pecekcok kecil itu, menuju pulang sekitar tikungan Jalan Mojolawaran Gabus, tepatnya di depan Masjid Mojolawaran Gabus, keluar dari mobil APV Espas dan Avanza warna merah. Lalu BPPM dan besut menyeret saya, dan yang lainnya ada yang memukuli saya dan menjotos kepala saya dari belakang dan teriak-teriak, pateni wae, pateni wae. Jadi ada konspirasi yang hendak membunuh saya. Bambang Permadi berlagak sok pahlawan. Menolong samar-samar Bambang Permadi juga menginterogasi saya, melakukan olah TKP, memotret saya, dan melakukan catatan-catatan dengan merampas hak-hak saya, dompet saya, STNK, kartu HP, ID card, HP Nokia merah, dan cross hitam. Semua disita dari tangan saya, dipiting dan digrogoi semua saku saya dan kartu-kartu HP tersebut. Lalu saya dibawa ke beberapa tempat yang tidak saya ketahui. Barang-barang saya dibawa semua dan istri saya diculik, dibawa kabur. Dalam hati saya hanya bisa menangis, tertekan, depresi, dan tertekan di dalam hati karena dugaan ini adalah dilakukan oleh tim buser polisi. Apakah ini sah atau tidak di wilayah Gabus? Namun saya tanyakan melalui Kapolsek Gabus tidak bertanggung jawab, tidak mengetahui apakah kejadian tersebut benar atau rekayasa. Kita tidak tahu. Kami menyerahkan semuanya kepada Mabes Polri, Kapolri, dan Baris Krim Polri. Pada intinya bahwa IWW dibawa kabur, dibawa lari, dan disembunyikan di beberapa tempat, diantaranya di rumah Subiyanto di Nggodo, di rumah Bambang Permadi di Ngerang Tambaromo, dan atau di tempat lain berdasarkan keterangan Genjik atau Sanuri, Purwaito, Parjono, Digdo, Ririn Gunadi, Petengan, Karangwotan, Suntari, serta Rakiman Budeh. Bahwa semua informasi yang saya sampaikan, kalau IWW diambil istri sah oleh Bambang Permadi, kami tidak apa-apa. Tetapi ini karena dibawa lari, digondol kabur, tidak diambil istri, ini adalah permasalahan baru dan terang-terangan mengandung unsur kriminal. Kita minta keterangan kepada Sodik Suwawi Warsito Sugian, Sodik Bringijati Suwawi Gunung Panti yang sekarang menjadi kepala desa. Ini minta keterangan juga kepada Subi Kami Tua Godo dan Sri Mulyani Godo, sehingga lebih jelas keterangan Sukandar Adminingsih Kedalingan yang adalah karyawan toko Joko Elektronik Kedalingan memberi keterangan kalau hubungan IWW sudah sangat mantap, layaknya suami istri dengan Bambang Permadi. Kita minta keterangan. Mungkinkah barangkali kalau tidak ada kasus penculikan dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang kabur dari rumahnya, kami tidak tahu sama sekali kalau saudari IWW ini menipu dan memanipulasi data dan menipu daya kami semua sekeluarga yang dikibuli, semua uangnya ditipu daya, dirampas. Mohon kasus ini dapat diteliti siapa saja otak dalang yang melakukan konspirasi jahat dan aksi hipnotis dan penipuan yang dilakukan oleh IWW yang dilindungi oleh korporasi ini. Apakah ini dilakukan secara sendiri-sendiri, organisasi atau konsorsium, ada otak dan dalangnya. Sasaran bidik otak utama jaringan mengarah kepada saudara Jayus Setianto, Kepala Dinas Pendidikan Tambaromo, AST, seorang oknum anggota Dewan, Suwawi, Kepala Desa Gunung Panti, Sodik, dan Dukun Cabul Sri Tomo, Tari sekeluarga, dan keluarga besar Tomo Tambaromo. Pada intinya bahwa IWW dijadikan target atau alat ATM untuk menipu daya saya atau memerah saya, sehingga yang menikmati hasil kejahatan-kejahatan yang dilakukan IWW adalah mereka, dan uangnya yang memanfaatkan adalah Dukun Cabul Sri Tomo Tambakromo. Orang tua angkat Bambang ataukah orang tua sebenarnya? Kami mohon ada penelitian, ada upaya penyelidikan sehingga kasus ini dapat dikembangkan dan IWW ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa setelah uang itu semua dikuasai oleh saudara IWW melakukan akrobat, yaitu mencari dana talangan untuk menghabisi nyawa saya.